Amin. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Ya, Paskah kita kali ini mengambil sebuah tema yang luar biasa, yaitu jalan kemenangan. A victorious journey. Sebuah jalan kemenangan yang Yesus sudah kerjakan buat kita semua sehingga hari ini kita ada. Siang ini kita mau belajar bersama apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Lewat jalan kemenangan yang dia sudah tempuh, tentunya jalan kemenangan yang dia tempuh tidak hanya disalib saja, tidak hanya dikubur saja, tidak hanya waktu dia bangkit. Tapi semenjak dia turun ke dunia, itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang yang dia rela lakukan supaya saudara dan saya hari ini beroleh kemenangan. Amin? Kurang yakin saudara. Coba lihat orang di sampingmu, tanya dia, kamu sudah beroleh kemenangan loh, kamu percaya nggak? Saudara percaya? Amin? Oke, karena itu kita perlu lihat bersama karena memang kadang-kadang kita sulit untuk mengerti dan kita bisa jadi juga kurang sadar. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita melihat beberapa hal supaya kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan, supaya kita menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 sudah ada di depan. Saya mau mengajak kita membacanya bersama. 1, 2, 3, atau tidak tahukah kamu telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara tangkap di dalam pikiranmu ketika tema jalan kemenangan ini dimunculkan. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, masa sih menang? Gitu. Apakah benar-benar saya sudah menang? Apakah benar-benar saya sudah mendapatkan kemenangan yang Yesus berikan bagi hidup saya? Karena memang dalam kehidupan kita kadangkala kita menemukan kita masih kalah dalam hal tertentu. Betul? Dalam hal emosi mungkin, dalam hal hubungan, dalam hal keuangan, dalam hal kekudusan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar bersama. Mengingat kembali dan menyadari kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita, sehingga dalam apapun yang kita kerjakan ke depan, kita benar-benar mengerti dan menjalani hidup kita yang ada di dalam kemenangan. Ya, nah Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu makna yang begitu dalam dari sebuah baptisan adalah ketika kita bersama-sama disalibkan bersama dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, dikuburkan manusia lamanya, dosanya dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali menjadi manusia baru. Itulah kenapa baptisan begitu penting dalam kehidupan seorang percaya, karena itu adalah sebuah lambang, simbol, tindakan iman kita yang menunjukkan bahwa deklarasi iman kita, kita sudah mati, dikuburkan, dan bangkit bersama dengan Tuhan. Nah, Roma 6 ini mencatat dengan jelas proses yang terjadi dalam sebuah baptisan adalah sebuah makna, sehingga Yesus sendiri pun ketika dia turun ke dunia, bahkan sebelum dia mulai melayani, dia memberikan contoh dan teladan ini, karena ini adalah sebuah makna yang penting. Yang kemudian, sekitar 3 tahun lebih kemudian, dia melakukan apa yang tadinya hanyalah sebuah gambaran, menjadi sebuah kenyataan. Dia benar-benar disalibkan untuk dosa kita, dia mati, mengalahkan maut, kemudian bangkit kembali, memberikan kemenangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk diri kita. Yang hari ini duduk bersama-sama, menyembah Tuhan dengan bebas, mengalami kehidupan yang diberikan kelimpahan, berkat Tuhan, ada banyak proses yang kita lalui, tapi kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah saudara, apa yang Yesus berikan buat kita ketika dia melalui jalan kemenangan itu? Yang pertama, firman Tuhan katakan, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Saudara, hari ini kita semua beroleh hidup yang baru. A new life. Saudara kurang yakin. Saudara, hari ini kita hidup dalam hidup yang baru. Amin. Saudara merasakan tidak ketika sebelum saudara percaya Yesus dan setelah saudara percaya Yesus? Perbedaannya sangat signifikan. Sebelum kita percaya Yesus, hidup kita yang lama. Nah, saya gambarkan seperti orang yang terhukum karena dosa. Kalau lebih gampangnya menganalogikannya adalah bayangkan orang yang ada di dalam penjara. Saudara, orang yang ada di dalam penjara
hidup dalam ketakutan. Kalau penjara yang benar loh ya, bukan penjara zaman kita hari ini tentunya. Tapi penjara yang benar yang digambarkan di dalam kerajaan Roma dulu ketika mereka menjajah Israel. Penjara adalah sebuah tempat yang sangat menakutkan. Orang yang ada di dalam penjara hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, tidak tahu masa depan akan jadi seperti apa. Karena hanya ada dua kemungkinan orang yang ada di dalam penjara Roma hadapi. Satu, dia tidak akan pernah keluar dari sana. Karena mereka kalau masuk penjara artinya menentang kaisar. Yang kedua, mati. Jadi saudara, ketika kita hidup sebagai orang yang terhukum karena dosa, maka hidup kita terkurung, hidup kita tidak bebas, hidup kita tidak memiliki kemenangan karena kita tahu bahwa hidup kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran dan endingnya adalah yang buruk. Kita semua pernah melalui masa-masa hidup yang seperti itu. Mungkin ya kita cukup hidupnya, kita diberkati dalam konteks yang lain, bukan diberkati oleh Tuhan, maksudnya kita secara keuangan oke, secara keluarga ya fine, nggak ada konflik yang begitu bagaimana. Tapi kita menemukan bahwa memang hidup di masa yang lalu, hidup di manusia lama itu hidup yang tidak punya damai sejahtera, betul ya? Kita kemana-mana takut, kita takut mati, kita takut nanti orang celakakan kita takut nanti keluarga kita kenapa-napa, kita takut uang kita habis, kita takut ini, kita takut itu. Tidak peduli seberapapun usia kita punya banyak ketakutan ketika kita jadi orang yang terhukum karena dosa. Dan ketika Yesus menebus hidup kita, dia memberikan kita kemenangan, apa yang terjadi? Dari orang yang terhukum karena dosa hari ini, kita menjadi orang yang bebas. Nah ini penting. Bukan karena semena-mena, tapi karena kasih karunia. Saya ulangi, kita dari orang yang terhukum karena dosa, hari ini menjadi orang yang bebas karena kasih karunia. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena tindakan yang semena-mena, bukan karena otoriter, tapi karena kasih karunia. Itulah kenapa Roma mencatat, apakah karena kasih karunia terus kita terus-menerus hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak dikatakan. Kenapa? Karena kasih karunia adalah sebuah definisi tentang kita tidak mampu, tapi kemudian Tuhan mampukan kita. Jadi kalau sebenarnya kita tidak mampu, kemudian Tuhan mampukan kita karena Tuhan yang kerjakan semuanya dan Tuhan berikan kita kemenangan. Artinya kebebasan yang diberikan bukan kebebasan yang sembarangan, tapi kebebasan yang punya kuasa. Kebebasan yang artinya saudara akan terus menang dalam semua hal dalam hidupmu. Coba bayangkan saudara, kalau kita tidak mampu lakukan sesuatu, tapi kemudian ada orang yang menggantikan itu dan memampukan kita. Itu artinya saudara dan saya hari ini kita beroleh sebuah privilege, kehormatan yang begitu luar biasa yang tidak mampu saudara bayar dengan kekuatanmu, dengan penghasilanmu, dengan apapun juga. Dan saudara hari ini hidup yang baru. Sama seperti orang yang di dalam penjara, tiba-tiba ada orang yang menggantikan posisi orang tersebut dan berkata, kamu bebas hari ini. Memang kamu gak mungkin bebas, tapi karena aku gantikan kamu, hari ini kamu bebas. Saudara, dulunya kita orang terhukum karena dosa. Tapi hari ini kita orang yang bebas karena kasih karunia. Tapi kita perlu sadari ini betul-betul dalam diri kita. Supaya kenapa? Supaya setiap kali kita menjalani kehidupan kita gak melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Karena kalau karena kasih karunia kita hidup hari ini, masa sih kita menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan? Bisakah kita berbuat kesalahan? Bisa. Tapi ingat ada Roh Kudus di sini sudah. Dia akan terus peringatkan kita bahwa, nak, kamu selamat karena kasih karunia. Bukan karena kekuatanmu. Karena itu kamu harus bersyukur. Kamu harus menghargai kehidupan baru yang Tuhan berikan ini. Saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang benar-benar mendapatkan hidup yang baru. Keluar dari penjara, bukan karena dihukum seumur hidup, tapi memang ada masanya. Tapi saudara, masa-masa dia di dalam penjara, dia ingat bahwa aku benar-benar sengsara, tapi begitu dia keluar, dia tahu bahwa dia punya hidup yang baru. Saudara, engkau dan saya punya hidup yang baru loh hari ini. Atau bahkan sudah sekian lama kita punya hidup yang baru. Tapi sadarkah kita sudah menjalani hidup kita yang baru dengan benar, dengan kita menyadari kemenangan yang Tuhan berikan, atau kita masih terus-menerus juga kadang-kadang kita lupa. Dan kita pakai cara yang lama dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya adalah orang yang sudah punya hidup baru karena kasih karunia.
Ya, kasih tahu orang di sampingmu, kamu orang yang bebas karena kasih karunia. Amin. Nah saudara, Tuhan tidak hanya memberikan kita hidup yang baru, tidak hanya orang yang terhukum karena dosa terus menjadi orang yang bebas karena kasih karunia, tapi kemudian Roma 8 mencatat begini, mari kita baca bersama, coba lihat nextnya. 1, 2, 3, siapakah yang akan memisahkan kita? Penindasan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, kami telah dianggap, tetapi dalam semuanya itu kita oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Dia tidak hanya memberikan kita hidup yang baru, artinya dari orang terhukum karena dosa, terus menjadi orang yang bebas karena kasih karunia, tapi Dia juga, nah ini luar biasanya, mengubah kita dari orang yang harusnya kalah. Bukan hanya menjadi orang yang menang, tapi menjadi lebih dari orang yang menang. Saudara, kalau kita dari orang yang kalah jadi orang yang menang, itu biasa buat firman Tuhan. Tapi buat Kristus, dari orang yang kalah, Dia menjadikan kita lebih dari yang menang. Artinya begini, kalau dari orang yang kalah menjadi orang yang menang, biasanya adalah itu cenderung karena usaha. Contoh, dalam sebuah olahraga kalau saudara bertanding, saudara melakukan sesuatu dengan usahamu, saudara kalah. Tapi saudara kemudian menjadi orang yang menang karena begini, karena saudara berusaha, saudara latihan sedemikian rupa supaya saudara kemudian bisa menang melawan orang itu. Oke? Tapi kalau saudara menjadi orang yang lebih dari orang yang menang adalah gini, mau bagaimanapun kau pasti kalah. Mau saudara latihan kayak gimana pun saudara pasti kalah. Tapi kemudian ada orang yang mewakili saudara, menggantikan saudara, sehingga saudara tidak perlu melakukan apa-apa dan saudara kemudian mendapatkan status menang. Kalau saudara kurang jelas saya kasih contohnya. Boleh tolong alat yang sudah disiapkan masukin? Saya mau tanya di sini, ada yang pernah main pingpong Bapak Ibu? Pernah? Tahu main pingpong ya? Pak Hendrik tahu main pingpong Pak ya? Jago nggak Pak? Bisa lah gitu ya? Oke Pak, boleh bantu saya Pak Hendrik? Maju ke depan sebentar. Nah, mumpung nih. Bu Yanti, pernah main pingpong nggak? Hah? Nggak pernah kan? Cocok, maju ke depan Bu Yanti. Yuk, ayo bantu saya, ayo, serius. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Maju ke depan. Hari ini niat saudara ya, demi menjelaskan buat saudara supaya ngerti. Ayo maju bu, silakan bu, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Iya naik. Nah, pakai hak lagi, cocok banget udah. Saudara, saya mau gambarin buat saudara, apa ini maksud dengan orang yang kalah, tapi kemudian lebih dari orang yang menang. Aman Kak Andreas lagi, nggak akan rusak panggungnya. Pak Hendrik boleh sebelah sana Pak? Lagi dong kasih satu buat Pak Hendrik. Sini. Bolanya mana? Oh Yanti. Pak Hendrik sudah pernah main pingpong dong? Berarti udah tahu kan, servis harus kena 2 kali di meja. Nah, Ibu Yanti tanya saya, apa Bu? Gimana mainnya? Dia belum pernah main, nggak tahu bagaimana caranya main, bahkan peraturannya juga tidak ngerti. Jadi saya mau tanya sama saudara, kalau cari 5 poin, siapa yang pasti menang? Hah? Pak Hendrik ya? Betul kan? Jadi kalau saya izinkan mereka main, Bu Yanti pasti kalah. Pasti kalah. Kondisinya sudah pasti kalah. Nggak mungkin menang. Nggak percaya? Kita coba. Coba Pak, servis Pak. Cari 5 Pak ya. Oke? Diterima aja Bu. Pokoknya mukul. Sebentar. Pokoknya mukul Bu harus masuk ke meja sana ya. Nah coba. Siap Bu ya? 1, 2, 3 ya. Nah. 1-0 sebentar Pak, stop. Sudah pasti kalah? Tapi ini yang saya lakukan. Bu Yanti, jangan khawatir.
Darwin gantiin. Oke, Ibu minggir dulu. Ya, sebelah sini boleh juga. Tunggu aja Bu, jangan khawatir. Sekarang ini Yanti. 1-0 Pak ya. Kalah tadi kan? Silakan Pak. Wah, kalah saya nih, bahaya. Ternyata nggak bisa gambarin sempurna ya, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Namanya juga percobaan. Tadi ibadah 1-5-0 loh. Oh iya Pak, 2 kali udah, saya sekarang. 2-0 Pak ya. Dua sama? Jangan khawatir Bu, saya gantiin ya. Lanjut Pak. 3. 4 ya. Satu lagi Pak ya. Ibu menang sekarang. Yang Ono kalah. Dia dapat hadiahnya, bukan saya. Saya gantiin dia. Harusnya kalah? Harusnya kalah ya. Harusnya dia yang menang. Saudara, Tuhan, waktu menghadapi maut sama dosa, dia gak main-main. Dia bilang, kamu takluk, karena aku yang berkuasa, bukan kamu. Saya nggak bisa gambarin sempurna, karena ini hanya murni saya belajar skill dan lain-lain, karena memang saya sudah belajar lama. Saya nggak bisa gambarin sempurna, tidak ada apa-apanya untuk mewakili gambaran Tuhan, oke? Tapi Tuhan jauh melebihi ini. Dia menguasai semuanya sehingga maut dan dosa tidak bisa menaklukkan dia. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengarkan saya, kalau mungkin kau merasa engkau kalah, tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau kalah karena dia menjadikan engkau lebih dari orang yang menang. Amin. Ya, katakan kepada orang di sampingmu, kamu lebih dari orang yang menang. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you Pak Hendrik. Thank you Bu Yanti. Jadi saudara, kalau sampai kita dikasih sebuah privilege yang begitu luar biasa dari Tuhan, masa sih kita masih main-main sama hidup kita? Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita masih menyanyiakan keselamatan yang Tuhan kasih, ada satu kata yang tepat buat kita. Kebangetan. Coba lihat orang di sampingmu, tanya suamimu, kamu kebangetan gak ya? Jadi hidup yang baru artinya saudara dan saya, kita tadinya harusnya terhukum karena dosa, sekarang bebas karena kasih karunia. Tadinya kita harus jadi orang yang kalah, kita lebih dari orang yang menang. Tapi tidak hanya itu, saudara, ada sebuah pertanyaan yang penting yang kita perlu renungkan. Kalau Tuhan sudah berikan hidup yang baru, terus bagaimana kita jalani kehidupan ini? Nah, kadangkala karena kita nggak pernah mengerti atau belum belajar, kita masih jalani hidup kita pakai cara yang lama. Contoh, tadinya bisnis pakai cara preman. Dulunya. Begitu peroleh hidup yang baru, yang tadinya nggak layak sekarang layak, tadinya nggak berharga sekarang berharga, tadinya kalah sekarang jadi lebih dari yang menang. Kita sadar nih sudah. Tapi karena nggak pernah belajar atau belum diajarin, kita masih pakai cara yang lama gitu. Bisnis masih pakai cara preman, kerja masih pakai cara yang curang, bangun hubungan dengan lawan jenis masih pakai cara yang lama. Nah saudara, inilah adalah waktu yang paling tepat untuk kita bersama-sama untuk mengerti bahwa Tuhan tidak hanya memberi hidup yang baru, tapi dia memberi hal yang kedua, yaitu teladan yang baru. Karena tadinya teladan kita dunia ini. Teladan kita setan, karena dia bapak dunia ini, kata firman Tuhan. Tapi hari ini kita punya teladan yang baru. Karena waktu Kristus mati di kayu salib, dia menjalani proses perjalanan itu sampai dia menang. Perjalanan kemenangan itu, dia bukan hanya memberi hidup yang baru, tapi dia memberi teladan yang baru. Teladan apa yang Yesus berikan? Filipi 2 mencatat ini. Saya sempat sampaikan ini di Natal dan memang ini adalah perjalanan sepanjang tahun ini buat kita semua.
Filipi 2 mencatat begini, mari kita baca bersama, boleh diklik next-nya? Ya, mari kita baca bersama, 1, 2, 3, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam, artinya apa? Saudara dan saya kita perlu menaruh seluruh hidup kita sesuai dengan apa yang Yesus pikirkan dan rasakan. Oke? Apa yang dia lakukan? Yang walaupun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus, saudara, dia tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadangkala di dalam hidup kita kenapa masih pakai cara yang lama? Karena kita merasa, oh nggak bisa, saya dulunya begini. Orang kenal saya begini, posisi saya di sini. Nggak bisa orang main-main dengan saya. Kalau mau perlu cara keras, saya akan pakai cara yang keras. Ternyata Tuhan nggak ngajarin begitu loh. Dia kasih kita teladan yang baru. Teladan yang baru apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ayat itu berkata karena justru dia meninggalkan kesetaraan itu, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri dan merendahkan diri sampai taat, merendahkan diri dan taat sampai mati. Justru karena itulah maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, dunia terbalik loh cara berpikirnya. Kalau dunia, kita harus show off kekuasaan kita supaya orang salut sama kita. Tapi bagi Tuhan, saudara, ini teladannya ya. Kalau yang tadi soal hidup yang baru, dia harus taklukkan dosa dan maut itu tanpa kompromi. Harus jelas, dia memang berkuasa. Tapi di sisi yang lain, dia menunjukkan bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Sebagai seorang manusia, dia rela menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya firman Tuhan bilang begini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kadangkala untuk jalanin hal yang kayak gini tuh gak gampang. Karena dulunya memang teladan kita dunia. Kita berpikir bahwa kekuasaan, harta, posisi, itu bisa membawa kita dimuliakan. Tapi ternyata justru bagi Tuhan sebaliknya. Ketika Yesus memilih merendahkan diri, justru dia ditinggikan. Barang siapa meninggikan dirinya, kata Amsal, dia akan direndahkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita punya teladan yang baru. Kita tidak lagi hidup berdasarkan kekuatan dan kehebatan kita, tapi kita hidup berdasarkan teladan kita, Yesus Kristus. Yang bersedia merendahkan diri, merendahkan hatinya, sekalipun dia dianiaya, dia dilecehkan, dia tidak dianggap, dia dihina. Tapi dia berkata, demi supaya manusia diselamatkan, maka aku rela menjalani perjalanan ini. Saudara, relakah kita mengikuti teladan ini demi supaya nama Tuhan dipermuliakan? Kadang-kala gak mudah untuk punya sikap hati yang seperti Yesus ini. Betul ya? Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun. Saya baru pulang dari luar negeri kemarin dan ini adalah kesekian kalinya saya enter Singapura. Kemarin saya beli tiket terpisah dari sini menuju ke Singapura, kemudian dari Singapura baru menuju ke Brazil. Sengaja beli terpisah karena jauh lebih murah. Nah saudara, dari sini ke Singapura, otomatis saya mesti keluar dari imigrasi, ambil baggage, baru masuk lagi kan. Gitu. Nah kebetulan waktu berangkat, saya punya waktu 8 jam jeda antara penerbangan saya tiba, sampai nanti saya berangkat lagi gitu. Jadi kali kelima, begitu saya nyampe, yang waktu pulang kali ke-6 enter. Jadi pas kali kelima saya enter Singapura, waktu saya nyampe itu, saya ngalami kejadian yang membuat saya juga belajar sesuatu di dalam diri saya. Waktu kali ketiga saya enter Singapura bersama dengan papa saya, nama saya Darwin kan.
Diabalov ditambahin liang supaya bisa bedain Darwin Apitupulu, Darwin Ghazali dulu. Jadi ditambahin liang sama Kaseno supaya gampang dikenal. Kalau dulu dia bilang Darwin Binus, susah Darwin Binus yang mana? Darwin Liang aja udah. Marga saya memang Liang gitu. Tapi di paspor saya, di KTP saya cuma Darwin gitu. Papa saya cuma satu kata juga, namanya Ajun. Orang zaman dulu kan, nggak ngerti kan gitu. Kami enter dan saya masih ingat waktu kali ketiga saya enter itu, kami dipanggil ke ruangan khusus. Suruh tunggu di situ, jadi begitu nyampe di imigrasi, petugasnya buka paspor, di scan, terus langsung muncul sesuatu di layarnya, nggak tahu apa, terus saya harus masuk ke ruang khusus bersama dengan papa saya. Papa saya juga bingung, kenapa? Sampai setengah jam kita nunggu lama sekali. Dan saya cukup kesal waktu itu karena waktu saya lihat sekeliling saya, ya itu kan, pride manusia. Yang duduk bersama di sana kira-kira di ruang itu adalah orang India, terus mungkin kalau nggak salah orang Arab juga. Dan saya tahu kenapa saya duduk bersama dengan mereka di sini dan kesannya kayak saya kriminal banget gitu. Terus begitu orangnya datang setelah setengah jam saya tanya, saya bilang, can you explain to me why do you call me to this special room and do the interview? Kenapa kamu panggil saya ke sini dan kenapa saya di interview khusus gitu? Soalnya jawabannya formalitas abis, dia bilang gini, oh ini biasa kita random check up. Random check, jadi buat nama-nama tertentu kita random check aja gitu. Saya masih nggak bisa terima waktu itu, tapi ya sudahlah, mereka yang punya negara, mereka punya kuasa kan. Satu sisi logika saya yang lebih banyak main waktu itu, terus ya udah saya terima aja. Tapi akhirnya udah selesai, scan fingerprint dan segala macam, keluar ke Singapura. Waktu sama papa saya. Keempat kali saya enter bersama dengan istri dan anak saya nggak ada masalah. Saya nggak tahu kenapa, apa karena saya bawa anak 2 masih kecil-kecil, terus nama mereka, nama istri saya 4 suku kata, nama anak saya 3 suku kata, belajar dari pengalaman kan. Terus saya nggak ditahan, sudah langsung keluar, jadi saya pikir oh udah nggak masalah gitu. Kemarin saya datang, begitu masuk, dia scan, dia pencet tombol di belakang dia, ada orang datang, saya diminta masuk ruang khusus. Kali ini lebih parah, ruangannya ada 3 ruang kosong, nggak jelas yang mana. Tidak ada orang sama sekali, saya cuma dibukain pintu. Ngomong aja nggak. Soalnya saya rasa kayak, pendeta nih, lu perlakukan gue kayak gini, kutuk lu sama Tuhan. Secara nggak langsung loh, saya mengakuinya di depan Bapak Ibu Saudara, pride saya ada gitu. Saya ngerasa kok kenapa begitu. Saya masuk ke dalam, nggak dikasih tahu mesti di mana, duduk di mana, saya berdiri aja cengok, bingung kan. Gak ada orang sama sekali, saudara setengah jam saya nunggu. Can you imagine setengah jam saya cengok, saya bingung. Untung saya udah beli flight saya berikutnya, masih 8 jam berikutnya kan. Saya tunggu, mana orangnya. Terus akhirnya datang satu orang anak muda gitu, masuk. Terus dia bilang, you may sit sir. Terus saya duduk. Terus dia tanya saya lagi, tadi gak ada yang kasih tahu ya harus duduk di mana sekarang. Saya bilang, gak ada, saya bilang. Saya udah sempat mau ngomong lagi kan. Saya tahan aja lah udah, daripada nanti saya gak jadi berangkat disuruh pulang kan. Terus dia interview saya panjang sekali, hampir 15 menit dia tanya. Pekerjaan siapa, pekerjaan apa, terus sudah menikah atau belum, anak berapa, tinggal di mana, alamatnya mana, pekerjaan apa, terus mau kemana, kenapa mau ke Brazil, saya cerita semua. Saya pendeta, saya mau khotbah di sana, saya mau pelayanan, bla bla, saya jelasin semua panjang lebar. Terakhir saya tanya dia karena saya udah nggak tahan, saya bilang, can you explain kenapa, bisa nggak tolong jelasin ke saya, kenapa saya dipanggil lagi interview ke ruang khusus. Soalnya jawabannya simpel banget, formalitas lagi, oh ini random check up. Saya mau kesel, saya tahan. Setelah selesai semuanya, singkat cerita saya keluar akhirnya. Saya ketemu dengan II saya, terus saya ketawain saya. Kamu sih nama kayaknya bekas bikin kriminal tuh. Makanya ditahan mulu katanya gitu. Saya bilang, iya kenapa iya saya bilang. Setelah selesai II saya makan sama saya terus dia balik. Saya kira-kira masih ada 3 jam flight, saya duduk di situ kan. Nah biasanya perjalanan panjang selalu waktu merenung. Saya bilang, Tuhan mau ajar apa sih buat saya bilang. Saya punya salah apa gitu, kenapa Tuhan izinkan kayak begini. Saya bilang saya sebetulnya sih ya udahlah masalah kecil gitu. Cuma kadang-kala pride-nya keganggu gitu. Saudara ngalamin gitu gak sih kadang-kadang? Kalau ada sesuatu yang rasanya, saya paling gak suka kalau orang berbuat sembarangan, semena-mena, gak jelas, itu saya paling gak suka. Nah Tuhan tiba-tiba bisa perbaiki hati saya loh. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak kan kamu khotbah sendiri di Natal kemarin. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Kamu rendah hati gak? Lemah lembut gak kayak gitu? Memang kamu gak munculin amarah kamu di depan orangnya. Tapi hati kamu loh itu yang kamu harus cek. Karena yang dari dalam bisa keluar nanti. Wah saya ketemplak di situ. Saya bilang Tuhan ampuni saya bilang. Saya mau belajar Tuhan. Iya deh saya mau belajar lemah lembut rendah hati deh. Ya mungkin satu sisi yang lain saya mesti gak tahu ganti nama kayak tambahin nama di belakang terserahlah. Tapi ya sudahlah saya mau belajar Tuhan saya bilang.
Udah saya berangkat, seminggu kemudian saya pulang. Saya enter Singapura lagi kan. Masuk imigrasi, orang imigrasi lagi ngajarin intern. Ada orang baru lagi belajar gimana caranya scan paspor dan lain-lain untuk jadi petugas imigrasi gitu. Jadi dia berdiri di situ, di belakang ada satu orang internnya. Saya kasih paspor saya, sambil ngajar saudara, dia sambil ngajar. Dia bilang, kamu lihat ini ambil paspornya, kamu scan di posisi ini, terus kamu tunggu dari layar akan keluar, permissionnya dan segala macam. Kalau sudah oke, kamu tinggal stempel, pakai stempel yang ini gitu. Jadi scan, tweet, keluar sesuatu saya nggak bisa lihat kan, karena hadap dia layarnya. Orang internnya di belakang dia, terus orang internnya langsung bereaksi, what is that? Saya nggak tahu keluar apa, mungkin red alert atau apa, saya nggak ngerti. Tapi keluar di layarnya, saya udah tahu tuh. Aduh, saya bilang kena lagi. Kali ini flight saya 3 jam doang jaraknya gitu. Terus dia bilang, oke, kalau kamu lihat ini, dia ngajarin internnya, dia bahkan nggak ngomong sama saya. Kalau kamu lihat kayak gini, kamu pencet tombol itu, nanti akan ada orang datang. Coba kamu pencet. Orangnya pencet, terus ada orang datang. Nah, kamu ambil dokumennya, kamu kasih ke dia. Dia kasih ke internnya, terus internnya kasih ke orangnya. Terus dia baru bilang, sir, you may follow gitu. Ya udah saya ikut. Tapi kali ini beda Bapak Ibu, saya ngerasa kayak, soalnya kita bisa rasain lah ya, hati kita suka cita atau enggak, damai atau enggak gitu kan, maksudnya dongkol atau enggak gitu. Saya lebih tenang aja gitu. Oh ya udahlah saya ikut aja gitu. Terus sambil jalan, tiba-tiba orangnya ngajakin saya ngomong Mandarin. Dia tanya, kali keberapa ke Singapura? Saya bilang ini udah enter ke 6 kali. Saya bilang, oh iya. Terus saya bilang, kenapa ya saya dipanggil lagi gitu. Kali ini saya bertanya bukan dengan dongkol lagi, saya lebih bertanya dengan udah damai aja gitu. Nah kali ini ya itulah, Tuhan tuh tahu lah hati kita udah beres atau enggak gitu. Orangnya jawab saya loh, pakai bahasa Mandarin, dia bilang gini, oh iya karena namamu cuma satu. Dan biasanya kalau kebetulan nama-nama ini pernah dulu punya track record kriminal, kamu pasti akan ditahan gitu. Maksudnya di interview ditanyain. Dia bilang tapi udahlah, kita udah ngerti kok, kamu duduk aja sebentar aja, ini lebih cepat prosesnya pasti. Dan benar, saya cuma duduk nggak nyampe 10 menit, saya duduk di situ, biasa orang-orang India, orang-orang Arab juga di situ sekitar saya. Terus gak lama dia datang lagi, Mr. Darwin gitu, terus dia kasih paspor saya scan fingerprint, udah beres, saya jalan keluar. Saudara, hal kecil sih, tapi Tuhan tuh bentuk kita lewat hal kecil. Dia ngasih kita teladan yang baru, bukan teladan yang lama. Ya, kasih tahu orang di sampingmu, kamu punya teladan yang baru hari ini, yaitu Kristus. Yang terakhir saudara, saudara nggak cuma mendapatkan hidup yang baru, nggak cuma mendapatkan teladan yang baru, saudara kita hari ini punya tugas yang baru. Haleluya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, mari baca bersama, coba lihat nextnya. 1, 2, 3, tetapi syukur bagi Allah selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan apa? Keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Wow. Saudara, engkau hari ini punya tugas yang baru. Syukur bagi Allah yang selalu membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan saudara dan saya, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, apa tugas kita yang baru? Kalau dulu kita berpikir tugas kita adalah businessman, profesional, mahasiswa, ibu rumah tangga, pendeta bahkan barangkali. Tapi Tuhan menjelaskan kepada kita lewat ayat ini bahwa tugas kita yang paling utama adalah pembawa keharuman pengenalan akan Allah. Kemanapun kita pergi, penjala manusia. Tuhan berikan tugas itu buat saudara dan saya. Bukan karena kita mampu, tapi karena Dia layakkan kita hari ini. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah hari ini kita masih merasakan bahwa pengenalan akan Allah adalah sesuatu yang harum dalam hidup kita? Apakah membaca Alkitab setiap hari untuk mengenal Tuhan adalah sesuatu yang harum yang saudara lakukan? Karena saudara tahu itu wangi yang begitu luar biasa. Sama seperti ketika saudara mengenakan parfum di dalam kepada bajumu, kepada tubuhmu. Saudara tahu bahwa parfum itu adalah sesuatu yang harum yang saudara semprotkan ke tubuhmu. Tapi kadangkala kita lupa atau kita kurang sadar bahwa ketika kita berusaha mengenal Tuhan dalam hidup kita, membaca Alkitab, berdoa, ada di dalam persekutuan, datang ke gereja, itu adalah kita lakukan karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harum yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita memperlakukan pengenalan akan Allah seperti mengenakan parfum. Contoh ya, Bu Yanli boleh tolong saya enggak?
Kantong kuning, Bu. Ya. Saya punya sebuah shawl di sini, saudara. Saya punya parfum. Waktu kita nggak sadar kalau pengenalan akan Tuhan itu begitu luar biasa pentingnya. Kadangkala doa kita, rutinitas kita ke ibadah, komsel, pemuridan, baca Alkitab, itu seperti pakai parfum, cuma semprot aja. Wangi nggak? Nggak kecium lah, jauh. Saya jalan deh kalau gitu. Cium nggak? Nggak terlalu lah ya. Berapa lama sih tahan kalau disemprot aja? Tergantung kualitas parfumnya katanya. Ya, kalau bagus kualitasnya ya lumayan lama lah. Kadang-kadang kita semprot aja karena ya nggak sampai penting-penting banget mungkin rasanya. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan nggak cukup hanya disemprot. Maaf, saya naik dari sini. Kalau saudara begitu menghargai pengenalan akan Tuhan, saudara akan celupkan dirimu di dalamnya, supaya itu diresapi. Sehingga keharuman pengenalan akan Tuhan, dimanapun kau pakai ini, orang akan cium baunya. Dan dia tahu, ini orang yang kenal Tuhan. Ini bukan orang yang cuma standar saja jadi orang Kristen, tapi dia benar-benar tahu siapa Tuhannya. Dia kenal siapa Tuhannya. Saudara, kau punya tugas yang baru hari ini. Kau adalah pembawa keharuman pengenalan akan Allah kemanapun kau pergi. Dan tidak bisa hanya kau semprotkan saja. Kau perlu hidup di dalamnya. Kau perlu resapi semuanya. Sehingga ketika kau resapi, orang akan melihat Tuhan lewat hidupmu. Inilah Paskah. Paskah bukan hanya sekedar kematian di atas kayu salib. Paskah adalah pengorbanan total. Supaya engkau dan saya hari ini, kita akan jadi pembawa keharuman pengenalan akan Allah kemanapun kita pergi. Karena itu saya mau akhiri dengan ayat ini. Mari kita baca bersama. Boleh diklik nextnya yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 58 berkata, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, teladan yang baru, bahkan tugas yang baru. Sudah siap lakukan tugas yang baru bersama Tuhan? Mari kita berdoa.